Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar matematika. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar maju dengan cara memberikan subscribe serta like dan share videonya. Pada kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya pada bab bilangan bulat. Yaitu kita akan belajar tentang pemangkatan bilangan bulat. Pada sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang perkalian. Tentunya kalian masih ingat ya, perkalian. Contoh 2 dikali 4 sama dengan 8. Apa hubungannya dengan pemangkatan? Misal kita mendapati sebuah perkalian yang banyak tapi dengan angka yang sama. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kan jika dituliskan seperti ini terlalu panjang ya. Ini bisa kita singkat dengan 2 pangkat 5. Nah, 2-nya kita pangkatkan 5. 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dinamakan dengan bentuk pangkat. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Seperti yang dijelaskan tadi. Contoh, nomor 1 bagian A, 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 2 pangkat 3. 2-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Kemudian yang B, 3 kali 3. Berarti 3 pangkat 2. Benar. 3-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. 5 kali 5 kali 5 dikali 5. Berapa coba? Ya, benar. 5 pangkat 4. Kemudian yang B, 4 pangkat 5. Bagaimana artinya? Ya, benar. Yaitu 4 dikalikan sebanyak 5 kali. 4 dikali 4 dikali 4 kali 4 dan kali 4 ya. 4-nya ada 5 kali. Nah, nomor 3 nih contohnya. 2 dikali 2 kali 2 sampai dengan kali 2. Nah, di sini ada keterangan dikalikan sebanyak 15 kali. Berarti 2 pangkat 15. Oke. Banyaknya angka perkalian ini ya, itu bisa disebut dengan faktor. Ada 15 faktor. Nah, kemudian apakah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dan tambah 10 itu sama dengan 10 pangkat 6? Tentu tidak ya. Kita ingat yang di atas tadi, perpangkatan adalah perkalian berulang, sedangkan ini adalah penjumlahan ya. Ini kan penjumlahan nih ya, bukan perkalian. Seharusnya yaitu 6 dikali 10. 6 kali 10 berarti 10-nya ada 6. Nah, ini ada beberapa soal, coba kalian kerjakan. Silahkan pause terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita koreksi. Pastikan kalian telah menjawabnya ya dengan mempause. Kita jawab soal yang pertama, nomor 1A. 17 pangkat 2, berarti 17 dikali 17. Oke, benar. Bagian B, benar juga dong ya. Kemudian yang C, wah, apalagi ini? Pasti mudah. Kemudian yang D, nah ini ada yang keliru ya. Kita lihat antara D dengan B, apa bedanya? Nah, kalau yang B, ini kan minnya ikut di dalam kurung ya. Berarti negatif 29, ini satu kesatuan. Tapi kalau untuk yang D, tanda negatifnya tidak di dalam kurung, maka yang kita pangkatkan yaitu hanya angka 8-nya. Paham ya? Kemudian yang E, F. Oke, bagus. Kita lanjutkan.
Nah, ini soal lagi, silahkan dicoba. Kalian menghitung hasilnya ya, bukan bentuk perkaliannya. Oke, kita koreksi, pastikan kalian tadi sudah mempause dan menjawabnya ya. Yang pertama, nah ini, negatif 3 pangkat 2, yaitu negatif 3 kali negatif 3, sama dengan 9. Kemudian yang kedua, oke, negatif 3 kali negatif 3 tadi kan 9 ya. Kemudian dikali 9. Oke, paham ya? Sama dengan 81. Oke, ini sama. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3 sama dengan 9. Kemudian negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Jadi totalnya, nah, negatif 10 kali negatif 10 kan 100. 100 kali negatif 10 berarti negatif 1000. Oke. Ini negatif 1000 tadi ya. Negatif 10 kali negatif 10 dikali negatif 10 sama dengan negatif 1000. Nah, negatif 10 kali negatif 10 tadi adalah negatif, tadi kan 100 ya. Berarti negatif 100.000. Oke. Kita perbanyak menjadi negatif 10 pangkat 7. Berapa? Nah, ini negatif 1000, negatif 1000 ya. Ini negatif 1000, negatif 1000, kemudian negatif 10. Negatif 1000 kali negatif 1000 yaitu 1 juta. Kemudian kali 10 berarti negatif 10. Jadi, nih kita lihat dari sini ya. Jika pangkatnya genap, bilangan negatif. Jika dipangkatkan dengan genap, maka hasilnya dia positif. Ya, dia positif. Tapi kalau dia negatif, pangkatnya ganjil, dia negatif. Ingat ya. Kalau negatif, pangkatnya genap, kalau negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya dia positif. Ya. Kalau dia negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kita lanjut, kita akan belajar tentang sifat-sifat perpangkatan. Ya. Contoh, melalui contoh ya kita belajarnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2. Jadi totalnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 2 pangkat 5 ya. Ada 3 kali tambah 2 kali. Jadi ada 5 kali ya. Nah, jadi kalau dia perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Jika tadi belum disinggung ya. Misal ini P, ini A. Jika P-nya ini bilangan pokok dan A-nya ini pangkat ya. Nah, ini sebutannya pokok. Yang di bawah ini pokok. 2 ini pokok. Kemudian yang ini pangkat. Jika bilangan pokoknya sama dikalikan, maka pangkatnya kita jumlah. Ya. 2, contoh nomor 2, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Kemudian dibagi 3 pangkat 1, yaitu 3 dibagi 3. Oke. Karena dia dalam bentuk pembagian ya. Ini kita hitung hasilnya aja dulu ya. 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3 81. Kemudian dibagi dengan 3, maka hasilnya yaitu 27. 27 itu kan sama halnya dengan 3 pangkat 3. Jadi
Jika bilangan berpangkat itu dalam bentuk pembagian ya, dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Ya. Itu bentuk pembagian. Sekarang kita rangkum materi yang telah kita bahas tadi ya. Yang pertama, perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Setiap bilangan positif berpangkat berapapun hasilnya selalu positif ya. Kemudian suatu bilangan negatif berpangkat genap maka hasilnya positif. Seperti yang saya singgung tadi ya. Kemudian suatu bilangan negatif berpangkat ganjil itu hasilnya negatif. Ini sudah saya jelaskan tadi. Suatu bilangan yang ditulis tidak berpangkat artinya berpangkat 1. Nah, jika bilangan itu tidak memiliki pangkat itu punya pangkat 1 hitungannya ya. 6, itu sama aja 6 pangkat 1. Angka 1 berpangkat berapapun hasilnya selalu 1. Pada bilangan berpangkat selalu ada 3 unsur, yaitu bilangan pokok, pangkat, atau eksponen, dan hasil perpangkatan. Nah, jika dituliskan seperti ini, nah, 7 ini adalah bilangan pokoknya, kemudian 4 ini adalah pangkat, kemudian 2041 adalah hasil pangkat. Nah, pada setiap perpangkatan bilangan pokok itu berlaku sifat seperti ini ya. Yang tadi, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini untuk perkalian ya. Jika dikalikan bilangan berpangkat itu dan bilangan pokoknya sama, pangkatnya jumlahkan. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini agar terus maju dengan memberikan subscribe, serta like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.